Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan nazimu hadhihi al-burdah wa syarihuha al-imam al-Busiri wal imam Ibnu Ajibah wa liman lahu haqqun alaina masyayikhina wa abaina wa ajdadina wa aslafina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Azizul Hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala al-imam an-nazim al-imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala fi qasidatihi al-burdah ila an qala al-faslur rabi' fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami yawmun tafarrasa fihi al-fursu annahumu qad undiru bihululil bu'si wan niqami. Wabata iwanu Kisra wa huwa munshadi'un kashamli ashabi Kisra ghaira multaimi wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami wasa'a sawata an ghadat buhayratuha wa rudda waliduha bil ghaidhi hina dhami ka'anna bin nari ma bil ma'i min baladin huznan wa bil ma'i ma bin nari min dharami. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral habaib yang dirahmati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulai lagi kajian kita seperti biasa di malam Minggu pekan pertama dan ketiga ba'dal Isya, yaitu kajian untuk memahami, mengerti sedikit daripada qasidah burdah yang sudah disusun dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Ya, karena sekali lagi kita ulangi, sering kita sampaikan, al-qari' ma'a fahmin, yang baca dengan paham jelas beda dengan yang baca tanpa paham. Jangan disamakan itu. Sama yang penting maco, tidak jelas bedanya. Semua dapat berkah, pasti dapat berkah. Semua dapat pandangan inayah rahmat dari Allah, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dapat. Cuman yang baca dengan paham itu ada nilai lebih. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jelas tidak sama. Jadi ketika kita sudah alhamdulillah masuk daripada kategori muhibbin,
suka cinta dengan majlis, cinta dengan Nabi, cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan ilmu, alhamdulillah, itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang mukmin yang haris itu yang semangat, tidak cukup di dalam cinta saja. Tidak cukup sampai di situ. Sudah, yang penting aku masuk golongan cinta. Dah. Dia pengen lebih dalam lagi. Dia pengen lebih menggali lagi, pengen lebih ma'rifat lagi, pengen lebih tinggi lagi kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Nabi besar Muhammad SAW. Itulah gunanya perkumpulan kita di malam hari ini. Kita alhamdulillah semua yang hadir di sini muhibbin, yang hadir di sini cinta luar biasa sama Nabi, yang hadir di sini i'tiqad luar biasa dengan Burdah Al-Imam Al-Busiri. Cuman kita pengen naik ke derajat di atasnya. Apa itu? Kita baca qasidah Burdah dengan paham insyaallah. Jadi setiap diulang qasidah itu kita tafakkur, tadabbur. Kita merenungi apa yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Al-Busiri, sehingga cinta kita tambah hari tambah bertambah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah guna atau fungsi daripada perkumpulan kita di malam hari ini. Kita sudah sampai di bab keempat, Al-Faslur Rabi', bab keempat fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Nabi itu jelas hari yang sangat mulia. Sering kita dengar di acara-acara maulid bahwasanya hari kelahiran Nabi, malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malam yang paling mulia, melebihi malam-malam yang lain, melebihi malam Lailatul Qadar, melebihi malam Isra Mi'raj, melebihi malam nisfu Sya'ban, melebihi malam Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Itu lebih dari semua itu malam. Tapi bukan tanggal 12 di setiap tahunnya, bukan. Maksud dari Al-Imam Amin Al-Qutbi ketika mengatakan bahwasanya malam maulid lebih mulia dari malam-malam yang lain yang tadi sudah kita sebutkan, maksudnya bukan setiap tahun tanggal 12 Rabiul Awal, bukan. Ini yang kelompok sebelah salah paham. Akhirnya mereka ingkar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika merayakan Maulid Nabi. Kata mereka, kamu ni bid'ah ni. Malam 12 Rabiul Awal itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Lailatul Qadar disebutkan. Kamu omongkan lebih afdal dari Lailatul Qadar. Kalau yang kita yakini malam 12 Rabiul Awal di setiap tahunnya lebih dari Lailatul Qadar, itu baru bisa disalahkan kita. Tapi yang dimaksud oleh ulama bahwasanya malam 12 atau malam kelahiran Nabi lebih mulia dari semua malam, itu maksudnya malam yang di situ Nabi dilahirkan. Artinya sudah selesai, sudah lewat 1440 atau lebih 50. 1444 sekarang, tambah berapa? Tambah 53. Soalnya Nabi pas hijrah kan 53 tahun umurnya. Sudah lewat. Nah, yang dimaksud oleh ulama lebih mulia malam itulah, malam yang di situ dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata ulama, tidak usah pakai dalil-dalil lah, secara logika baik. Kalau malam itu tidak katik Lailatul Qadar, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang bilang malam nisfu Sya'ban itu malam yang sangat mulia? Nabi besar Muhammad. Siapa yang bilang malam Lebaran tidak ditolak sama Allah doa kita di malam Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha? Nabi besar Muhammad. Jadi semua kemuliaan di malam-malam Islam itu lewat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tak lahir, tak kati kemuliaan tersebut. Nah, itu pandangan ulama, para aulia bahwasanya malam yang mulia yang dimaksud itu adalah malam yang sudah lewat daripada hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini insyaallah Al-Imam Al-Busiri dari awal sampai akhir bab ini akan menceritakan apa saja yang terjadi
di malam tersebut. Di malam itu lahir Nabi besar Muhammad SAW. Beliau memulai syair pertama dengan perkataan beliau, abana mauliduhu anti bi unsurihi. Kata beliau, abana, malam kelahiran Nabi itu menampakkan, menunjukkan kepada kita anti bi unsurihi, mulianya asal usul Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata beliau, misalkan kita tidak tahu sejarah kakek nenek moyang Nabi, kita tidak tahu sejarah Abdullah, Sayyiduna Abdullah ayah Nabi, Sayyidatuna Aminah ibu Nabi. Misalkan kita tidak tahu sejarah itu semua sampai ke atas, kita cuma tahu apa yang terjadi di malam kelahiran Nabi, itu akan membuat kita yakin bahwasanya Nabi bukan orang sembarangan. Jadi di malam kelahiran Nabi terjadi banyak hal, itu menunjukkan keagungan, tingginya martabat Nabi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Disebutkan di sini. Banyak yang terjadi, bukan mukjizat namanya, irhasat namanya. Ulama akidah itu membedakan antara mukjizat, irhasat, karomat, dan apa satu lagi, sihir itu beda. Kalau irhasat itu yang terjadi kepada Nabi sebelum mereka diutus. Kejadian yang aneh, yang luar biasa terjadi kepada salah seorang Nabi, tidak harus Nabi Muhammad, tapi kejadian ini terjadinya sebelum mereka diutus. Itu namanya irhasat. Mukjizat sama, kejadian yang aneh terjadi di tangan seorang Nabi setelah mereka diutus. Itu namanya mukjizat. Karomah sama. Karomah itu kejadian yang aneh tapi bukan kepada Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi kepada siapa? Kepada ulama, aulia, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karomah itu dalilnya di Al-Qur'an. Cerita Siti Maryam. Siti Maryam itu dalil karomah. Yang tidak percaya dengan karomah berarti mengingkari salah satu cerita yang ada di dalam Al-Quran. Siti Maryam, ulama sepakat bukan nabiyah, karena tidak ada nabi perempuan, itu tidak ada. Jadi Siti Maryam bukan nabi. Berarti apa kalau bukan nabi? Kalau bukan nabi berarti waliyah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau itu di tempat ibadahnya, setiap Nabi Zakaria akan diasuh sama Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria masuk, wajada indaha rizqa, ada makanan yang tidak dikirim oleh Nabi Zakaria. Anehnya lagi, makanan itu buah-buahan yang ada di musim, misalkan buah-buahan ini tumbuh di musim dingin, ini lagi musim panas, ada di kamar yang Siti Maryam. Nabi Zakaria bingung, ana tidak ngirim. Terus ini buah-buahan musim dingin, sekarang musim panas. Tidak ada, tidak mungkin ada yang jual. Anna laki hada, dari mana kau ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Dijawab sama Siti Maryam, itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama itu dalil karomah. Karena definisi karomah sesuatu kejadian yang aneh di luar otak manusia, kemampuan manusia, terjadi kepada seorang hamba, bukan nabi, tapi hamba tersebut aulia, orang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, kejadian yang aneh tapi terjadi kepada orang fasik, orang ahli maksiat, itu namanya istidraj. Cak penyihir, dukun-dukun, dukun tuh bisa bikin orang sakit dari jauh, misalkan bisa. Tapi dukun, berarti apa? Bukan nabi, wali, bukan wali. Istidraj itu apa? Istidraj sengaja diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia tertipu. Itu orang-orang fasik, tidak boleh. Jadi itu 4 daripada definisi sesuatu kejadian yang aneh di luar kemampuan dan otak manusia.
Nah, yang terjadi kepada Nabi di malam kelahiran beliau berarti namanya irhasot, karena beliau belum diutus. Jadi kata Al-Imam Al-Busiri, kalau kita cuma mendengar cerita irhasot, kejadian-kejadian yang aneh di malam kelahiran Nabi, itu sudah membuat kita yakin bahwasannya Muhammad ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena ini tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin dalik, salah satunya Anna Aminah, ibu beliau Siti Aminah, itu ketika mengandung Nabi dan ingin melahirkan Nabi besar Muhammad SAW, beliau mendengar ada yang berbicara, hamalti bisayyidi hadhil ummah, kau wahai Aminah telah mengandung pemimpin umat ini. Itu belum dilahirkan Nabi. Fa idza waqa'a bil ardi fasammihi Muhammada. Dan kalau sudah lahir nanti namakan Muhammad. Jadi memang ulama sejarah khilaf, nama Nabi Muhammad itu siapa yang memberi nama. Ada pendapat yang pertama mengatakan ini, ibu beliau Siti Aminah dapat hatif, dapat ilham langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi namanya Muhammad. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, yang menamakan beliau Muhammad bukan Siti Aminah, tapi kakek beliau Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada khilaf. Itu salah satunya, salah satu daripada irhasat, kejadian yang aneh di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalik, termasuk juga bahwasanya ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibu beliau melihat cahaya yang mana cahaya tersebut menerangi istana-istana yang ada di kota Syam. Kota Syam itu jauh. Kota Syam dari Mekah itu kurang lebih 1000 kilo. Itu mungkin baru perbatasan 1000 kilo kurang lebih. Soalnya dari Mekah ke Madinah 350. Dari Madinah ke Tabuk, Tabuk itu dulu masuk negara Syam, sekarang udah masuk ke Saudi. Cuman dulu Syam itu 650 kilo dari Madinah ke Tabuk. Tabuk itu masih perbatasan antara Jazirah Arab dan Syam. Jadi ibu Nabi ketika melahirkan Nabi Muhammad itu melihat cahaya itu nembus sampai ke istana Syam. Beliau itu melahirkan bukan di tengah padang pasir, di bilik, di kamar, di ruangan, dikelilingi dengan bangunan, di tengah-tengah kota Mekah. Tapi cahaya ini menembus semua yang ada, sehingga ibu beliau bisa melihat istana yang ada di negara Syam. Wa min dalik, salah satunya juga daripada kejadian yang aneh terjadi di malam kelahiran Nabi, bahwasanya ketika beliau lahir, beliau mengangkat kepalanya dan menghadap matanya ke langit. Di riwayat lain beliau mengangkat tangannya menunjukkan kalimat tauhid. Tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalik, salah satunya juga bidan Siti Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW, melihat bintang itu sangat dekat sekali dengan rumah Nabi. Di atas itu bintang dekat, bintang marak. Kenapa marak? Karena di malam itu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalik, salah satunya juga daripada kejadian yang aneh di malam kelahiran Nabi, irtijaju Iwanu Kisra, goyangnya Iwan. Iwan itu bukan nama wong Iwan, bukan. Iwan itu artinya tiang yang besar. Jadi tiang ini bisa tak dinamakan Iwan dak? Ini iman. Tiang, jadi bahasa Arab itu kan luas bahasa Arab. Tiang kecil, tiang besar itu beda. Kalau lafadznya beda. Ketika dikatakan Iwan, berarti langsung kita harus pahami tiang yang besar yang di istana-istana itulah. Itu Iwan. Bukan iman. Orang Arab ucapnya. Tapi kalau ini iman, tiang biasa yang di rumah-rumah kita itu iman. Beda.
Jadi di malam kelahiran Nabi, tiang-tiang yang ada di kerajaan Persia itu goyang. Kerajaan Persia itu pada saat itu lagi jaya-jayanya. Kerajaan Persia di hari kelahiran Nabi itu Persia lagi jaya. Romawi lagi kalah sama Persia. Karena di zaman Nabi kerajaan cuma dua di dunia ini yang memegang dunia ini, Romawi sama Persia. Kerajaan yang lain itu aliansi kan, di bawah naungan Romawi dan Persia. Pas Nabi lahir itu Persia lagi jaya-jayanya. Diriwayatkan Persia itu kekayaan 1000 tahun. Artinya nak ngabis ke 1000 tahun tidak bakal habis. Saking kaya kerajaan Persia, luar biasa. Luar biasa kerajaan Persia. Kalau mau tahu atau kita mau sedikit tahu sekaya apa kerajaan Persia, kita lihat di dalam sejarah ketika Sayyidina Umar berhasil meruntuhkan kerajaan Persia. Jingok setiap wong dapat rampasan perang apobe, itu gitu. Yang hadir puluhan ribu, satu orang dapat tanah puluhan hektar. Dapat kambing, onta ratusan, kalikan dengan puluhan ribu. Istilahnya, kalau sedikit kita pengen melihat bagaimana kerajaan Persia. Di malam itu tiang yang besar itu goyang. Dan hanya di situ, tiang yang sedang runtuh, 14 tiang runtuh, roboh. Bingung, 14 tiang istana Persia tiba-tiba rubuh. Kenapa? Tidak tahunya, kata ulama, ini tidak bisa dipecahkan misteri ini kecuali ketika kerajaan Persia habisnya. Pas dihitung dari kelahiran Nabi dan habisnya kerajaan Persia, kerajaan Persia itu habis. Beda dengan kerajaan Romawi. Romawi dipukul mundur sama sahabat dari Jazirah Arab, tapi sampai sekarang masih ada kerajaan Romawi. Kalau Persia tak kati lagi. Carilah kerajaan berdekati. Habis di zaman Sayyidina Umar, habis ludes, tidak ada sisa. Salah satu penyebabnya ketika Nabi Muhammad SAW mengirim utusan ke kerajaan Persia untuk mengajak masuk Islam, itu surat Nabi dirobek sama dia. Bukan nolak kalau kerajaan Romawi kerajaan Romawi sudah hampir mau masuk Islam. Karena kerajaan Romawi itu Nasrani, punya agama, punya kitab Injil, punya Nabi Isa. Tahu dia, ini benar, sudah mau masuk Islam, cuman takut kerajaannya hilang. Akhirnya lebih milih dunia daripada akhirat. Tapi dia tidak nolak secara kasar. Nabi Muhammad dikasih hadiah, dikasih macam-macam, dihormati utusan Nabi. Kalau Persia penyembah api, tidak kati Tuhan, tidak kati kitab, tidak kati Nabi. Makanya istilahnya itu bahlul, tidak tahu dengan sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Ketika ada orang Arab yang datang membawa perintah untuk dia masuk Islam, marah, langsung dikoyak, dirobek surat Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya didoai sama Nabi, mazzakallahu mulkahu kulla mumazzak. Kata Nabi, dia merobek surat aku, maka kerajaannya akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, di zaman Sayyidina Umar habis kerajaan Persia. Nah, sama ulama sejarah dihitung dari kelahiran Nabi sampai kerajaan Persia runtuh itu 14 raja. Artinya 14 tiang yang roboh itu isyarat untuk 14 raja. Ini 14 raja yang sisa dari kerajaan Persia. 14 raja terakhir cuma megang berapa tahun, habis itu runtuh, habis dikalahkan oleh pasukan muslimin yang dipimpin khalifahnya pada saat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wa ghaidu bahirati Tabariyah, juga ada satu danau di daerah Palestina. Danau ini luar biasa, tidak pernah istilahnya tidak pernah banjir, tidak pernah surut, istilahnya stabil, bagus terus. Pas di malam kelahiran Nabi meluap, ghaid itu ghadha, meluap. Danau ini meluap sampai menyebabkan sedikit banjir. Heran orang, tidak tahunya di malam itu ditarikhkan, dipaskan malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalik,
Khumud nar Faris, Persia juga punya api. Api yang dia sembah itu tidak pernah mati. Api itu selama 1000 tahun diriwayatkan api itu tidak pernah mati. Bukan api itu tidak, ulama katakan bukan api itu tidak mati tanpa dijaga, bukan. Maksudnya dikasih, pokoknya api ini jangan sampai mati, itulah dijaga sama mereka. Di malam kelahiran Nabi, mati langsung api, macam mati lampu langsung. Kenapa? Di malam itu lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam kelahiran Nabi, setan tak bisa lagi ngintip ke langit. Jin atau iblis, setan itu punya cara untuk memberitahu teman mereka setan manusia, dukun itu kan setan manusia, dukun. Itu setan manusia itu tahu dari mana bakal terjadi ini, bakal terjadi itu. Tahu dari mana yang datang? Oh, kau ni habis ini, tahu dari kawan dia setan tadi. Nah, setan yang tadi itu dapat kabar dari mana? Nyuri dari langit. Nyuri ini dulu, sebelum zaman Nabi. Jadi tidak pernah salah. Kalau sekarang banyak salahnya. Nebak-nebak, setannya nebak-nebak, itu kan. Jadi dulu di sebelum zaman Nabi betul. Ada orang datang. Mak Mano, Mbah, aku ni nak cek ini. Mbah manggilnya, kata dia, oh, aku tanya dulu. Jangan dibeli tanah itu, misalkan, tak bagus. Atau bisnis jangan dimulai, kau bakal bangkrut, tak bakal untung. Betul terjadi. Kok bisa setan tahu? Kalau setan ngintip. Setan ngintip bisa melihat apa yang dibicarakan sesama malaikat. Tahu dia. Tahu apa yang tertulis, bisa ngintip yang di Lauhul Mahfuz. Setan dikasih, memang sengaja dikasih oleh Allah Subhanahu. Kalau Allah tak ngizinkan tak bakal bisa. Cuma sengaja Allah kasih, dan Allah tutup. Tidak Allah tutup kecuali ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita pikir, kenapa dah Allah tutup pas Nabi Isa diutus atau pas Nabi Musa diutus? Dah Allah tutup ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ditutup sama Allah agar apa? Agar untuk mempersiapkan wahyu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah 40 tahun dari Nabi Muhammad dilahirkan, langit ini bakal jadi bolak-baliknya malaikat Jibril menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai jalan wahyu itu dijalani juga oleh setan. Dijaga, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita ada di surat Al-Jin dalam Al-Quran. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harsan syadidan. Kami, kata jin ini yang cerita, jin yang udah masuk Islam. Kami itu dulu wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Dulu kami suka duduk nongkrong di atas langit sana. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang, kata jin, kalau kami nongkrong di sana itu ada syihab. Syihab itu artinya panah. Panahnya terbuat dari apa? Terbuat dari bintang. Arti syihab itu bintang. Bintang ini digunakan untuk apa? Untuk panah, rosot, sudah siap malaikat. Jadi ada yang berani muncul, langsung tembak, terbakar, mati setan itu. Tak berani lagi akan. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tak tahu, kata jin ni, ada apa di dunia ini sehingga langit kok dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas dicek, tak tahunya lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masyaallah hadirin, kejadian yang luar biasa di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lahirnya malam, dekat subuh. Itu waktu lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bodoh sekali kalau kita melalui atau sempat nyampe ke 12 Rabiul Awal, tak kita ingat tak kita sebut, tak kita bahas cerita kemuliaan seperti ini dengan berdalilkan bid'ah lah, takut musyrik lah, dalil yang tidak masuk akal sekali, sangat rugi sekali. Salah satu juga kejadian bahwasannya ketika orang Quraisy lagi nyembah berhalanya,
di malam itu. Tiba-tiba berhala itu inkabba ala ra'sih, ala wajhi. Inkabba itu jatuh menghadap ke depan. Jadi mukanya yang nyungkem. Itu ingkab artinya, mukanya yang nyungkem. Ngapo ini? Kata penyembah berhala tu, Quraisy Mekah tu lah. Dibalikkan lagi, berhala tu tak mungkin angin, berhala batu, dicor kuat. Dibalikkan lagi. Mereka keluar, masuk lagi, nyukem lagi, sampai 3 kali. Akhirnya bingung mereka, ada apa ini? Nah, malam itu sama mereka ditandai. Istilahnya, ingati malam ini dari tanda cara mereka dulu, dekati tanggal. Pas sudah Nabi Muhammad SAW tampil atau ngajak dakwah, dihitung lagi sama mereka. Ternyata di malam itu lahir Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bentuk kemusyrikan sama Allah itu ketika Nabi Muhammad lahir sudah dihinakan semua, menunjukkan kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu baru sebagian masyaallah hadirin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah daripada kehebatan daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi sekali kalau kita tidak memuliakan malam tersebut. Ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Wahai manusia yang sangat indah atau sangat mulia dari awal dan mulia di akhir. Jadi kata Imam Busiri, jangan kalian kira Nabi ini mulianya pas lahirnya dari lahir Nabi ini mulia sampai beliau meninggal, sampai sekarang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia. Lahir Nabi Muhammad bersih, tib, wangi. Jadi cium wangi yang tidak pernah mereka cium di hari kelahiran Nabi. Di hari Nabi wafat juga begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar Nabi wafat, beliau datang ke rumah Siti Aisyah, beliau cium muka Nabi, beliau bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah, kau ini hayyan wa mayyitan, wangi. Hidup atau sudah tidak hidup, artinya ruh sudah keluar dari jasad, tetap wangi ya Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya Nabi itu wanginya dari lahir sampai beliau meninggal, beliau wangi. Sampai beliau meninggal, beliau selalu berada di kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumun, kemudian bait setelahnya, yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahumu qad undiru bihululil bu'si wan niqami. Malam tersebut, malam kelahiran Nabi, itu adalah malam yang mana orang Persia tafarros. Tafarros itu artinya dari kalimat firasah. Apa itu firasah? Didefinisikan di sini oleh beliau, firasah, arti asli dari firasah adalah nurun min nurillah, adalah cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Dalam hadis kata Nabi, hati-hati kalian dengan firasat. Kita ini bahasa ini firasat. Itu dari bahasa Arab. Nunjukkan apa? Nunjukkan bahasa Arab itu luas sampai dipakai di Indonesia. Banyak kan bahasa Indonesia ngomong dari bahasa firasat. Itu dari mana firasat? Dari firasat. Cuman firasah yang dimaksud oleh Nabi itu firasah yang keluar dari orang mukmin, orang yang beriman. Kata Nabi, hati-hati. Hati-hati kalian dengan tebakan orang. Jadi bisa nebak, bisa tahu apa yang akan terjadi, bisa tahu apa yang habis kita lakukan. Itu firasah namanya. Atau bahasa lainnya kasyaf. Itu bahasa yang lebih kita sering dengar. Itu arti daripada firasah. Juga firasah ini bisa diartikan dengan muhdaf. Muhdaf itu adalah orang yang selalu diilham. Jadi firasah juga bisa artinya ilham. Ilham tadi kalau orang ngomong dapat ilham bukan dari setan. Ilham itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi, umat Nabi yang sangat terkenal daripada orang yang banyak diilhamkan oleh Allah adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. Beliau itu minal mulhamin, termasuk orang yang banyak diberi ilham oleh Allah. Bukan wahyu,
bukan Nabi Sayyidina Umar. Kalau wahyu Nabi. Tapi kalau selain Nabi dapat petunjuk langsung dari Allah, bagaimana? Bisa dari mimpi, bisa dalam hatinya. Pas ada dua pilihan, mantep nak pilih yang A. Tak taunya pilihan yang A ini betul. Itu namanya ilham. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, in yakun min ummati muhdathun ay mulhamun fa umaru minhum. Dari Nabi ini. Kata Nabi, kalau dari umatku ada yang termasuk orang dapat ilham dari Allah, salah satunya adalah Umar. Jadi Umar bin Khattab termasuk orang yang banyak dapat ilham dari Allah. Maka dari itu pendapat beliau itu sering disetujui oleh Allah. Pendapat Sayyidina Umar. Misalkan salah satunya ketika selesai peperangan Badar, Nabi menawan 70 orang kafir. Nabi musyawarah sama sahabat. Bagaimana nih 70 orang kafir kita apakan? Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka itu masih keluarga yang Quraisy. Terus kita sekarang lagi butuh dana, butuh duit untuk mengembangkan daulat Islamiyah, buat senjata, buat macam-macam, butuh baitul mal. Jadi lebih baik ya Rasulullah jangan dibunuh. Kita kasih mereka tebusan, minta tebusan sama ahli warisnya, sama wali-walinya. Yang pengen abahnya selamat tebus, yang pengen anaknya selamat, adiknya tebus. Berapa? 400 juta misalkan. Kita butuh. Sayyidina Umar, dah ya Rasulullah. Beda Sayyidina Umar. Sayyidina Umar apa? Ya Rasulullah, kalau pendapat anak itu ya Rasulullah, kasih dari orang kafir ini ke saudara mereka yang sudah masuk muslim, suruh mereka penggal kepala saudaranya yang kafir ini. Biar apa? Biar kita tunjukkan ya Rasulullah bahwasanya dalam hati kita ini tak katik cinta sama kerabat kalau dia kafir. Biar kita tunjukkan ya Rasulullah kekuatan pasukan muslim, kekuatan daulat Islamiyah, penggal semua, artinya penggal semua 70 itu. Cuma Nabi lebih cenderung ke pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau itu rahmat. Nabi itu dari ujung ke ujung rahmatan lil alamin. Akhirnya Nabi lebih cenderung ke pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, seharusnya yang dipraktekkan adalah hukum yang dipilih oleh Umar. Tapi Allah tidak menyalahkan Nabi. Allah tidak menyalahkan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu namanya ada yang afdal atau ada yang bagus, hasan, baik, ada yang lebih baik, ahsan. Seharusnya sekarang ini, kata Allah, dalam Al-Quran semua ini diceritakan, kau wahai Muhammad lebih pilih pendapat Umar. Kenapa? Biar Islam ini juga kuat di mata orang kafir. Tapi pendapat Nabi yang Nabi pilih Allah benarkan juga, dan ternyata memang hikmah yang Nabi pilih lebih banyak. Setelah itu pendapat yang Nabi pilih, siapa yang ditawan itu siapa? Yang ditawan itu termasuk salah satunya Abbas, paman Nabi. Yang ditawan itu nanti ada namanya Suhail. Suhail ini anaknya 2, 3, itu semua sahabat. Dan Suhail ini nanti bakal masuk Islam. Nanti Suhail ini bakal membela agama Islam. Suhail ini khatib, pandai berbicara. Sayyidina Umar gerem, ya Rasulullah, biar Suhail ni benjuk ya aku. Kenapa? Ini nak rahangnya nak aku cabut, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Li'alla yakum khatib angka, biar dia tak pernah lagi nyaci kau ya Rasulullah di atas mimbar. Gerem Sayyidina Umar. Nak dicabut ini ya. Ulang rahangnya. Biar apa? Biar tak pacak ngomong lagi. Apa kata Nabi? Ya Umar, jangan. Kenapa? Nanti dia wahai Umar, akan berada di satu situasi, di satu keadaan, hal yang mana keadaan tersebut akan membuat kamu senang. Bingung Sayyidina Umar, omongan Nabi ini Suhail masih kafir nian, ditawan perang lagi. Bingung, betul. Tak taunya di tahun ke-8 Hijriah Suhail masuk Islam. Ketika Nabi merebut kota Mekah. Belum terbukti atau belum ketahuan apa rahasia yang Nabi ucapkan tadi. Di tahun Nabi meninggal, ketika banyak yang murtad, itu sampai diriwayatkan cuma 3 kota yang tidak murtad, yang tidak ada murtad. Madinah, salah satunya Mekah.
Mekah ini wongnya udah hampir murtad juga. Kan baru masuk Islam kan lo itu. 2 tahun, setahun setengah. Hampir murtad. Cuman tidak jadi murtad karena Suhail. Ketika orang Mekah mau murtad, Suhail berdiri di atas mimbar nasihati kaumnya. Oi, kita nih yang terakhir masuk Islam. Jangan jadi yang terakhir, yang pertama kali murtad. Jadilah kita nilah berdosa istilahnya. Akhirnya jadi murtad galau Mekah. Sayyidina Umar ketika mendengar cerita tersebut menangis. Baru itu yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, jangan wahai Umar, jangan kau cabut, dia bakal jadi khatib dan nanti bakal menyenangkan kamu. Jadi tetap hikmah atau yang Nabi pilih lebih bijaksana daripada pilihan Sayyidina Umar. Nampaknya nanti lebih. Cuma tetap Sayyidina Umar pendapatnya didukung, dibenarkan oleh Allah dan dua-duanya dipuji sama Nabi. Wahai Abu Bakar, kau itu seperti Ibrahim, lembut. Seperti Ibrahim lembut terhadap umatnya, kasih sayang. Kau wahai Umar seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di dunia ini, hancurkan kalau. Makanya yang selamat cuma yang ada di atas kapal. Semua sisanya habis, tak kata lagi manusia di muka bumi. Cuman yang ada di atas kapal. Makanya Nabi Nuh itu Abul Bashar Athani, Nabi Adam kedua. Karena dari situ semua keturunan manusia ini. Doa Nabi Nuh, ya Allah hancurkan semua. Jangan kau sisakan orang kafir di dunia. Itu kau wahai umat seperti Nuh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu arti daripada firasah. Arti daripada firasah artinya adalah cahaya yang Allah letakkan kepada seorang. Bagaimana kita dapat firasah ini? Ya, kalau kita banyak jago maksiat, jangan sering-sering maksiat, sering melanggar, jangan jago maksiat, mata dijago, semua anggota tubuh dijaga, takwa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama kelamaan kita dapat daripada firasah itu. Firasah Sayyidina Umar tuh firasahnya sampai nembus ratusan kilo. Diriwayatkan di zaman beliau ngirim pasukan. Pasukan ini ketika ingin diserang sama musuhnya itu ngumpet, singitan di belakang gunung. Sayyidina Umar lagi khatib di Madinah. Ini pasukan kalau tidak salah di Syam, ratusan kilo atau di Irak. Sayyidina Umar teriak, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan hati-hati di belakang gunung. Ini lagi khotib Sayyidina Umar, lagi nasihat di Masjid Nabawi. Yang di depan Sayyidina Umar bingung, apa sih ngomong sama siapa? Lagi ngomong ini tiba-tiba, hati-hati pasukan di belakang gunung. Masih tak ngerti. Pasukan tadi pulang. Pas pasukan tadi pulang, betul mereka kami caknya dengar suara Sayyidina Umar, kata dia. Pas lagi di soal. Dari suara itulah kami terselamatkan. Kalau tidak tuh kami mati semua. Bakal diserang. Akhirnya kami tahu, musuh ini singitan di balik gunung. Kami tahu. Dihitung sama sahabat. Dihitung hari mereka dengar pas dengan hari Sayyidina Umar yang ngomong di masjid. Hati-hati di belakang gunung. Ini namanya firasah. Dan juga bentuk jelas ini semua bentuk daripada karomah. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu arti daripada firasah. Termasuk contoh, biar kita selesaikan malam ini cerita firasah. Termasuk firasat daripada ulama. Imam Malik bin Anas itu firasatnya kuat. Ketika beliau melihat Imam Syafi'i itu umur 10 tahun belajar ke Imam Malik ke Madinah. Itu Imam Malik langsung lihat Imam Syafi'i langsung. Apa kata Imam Malik? Ya bunai ittaqillah wajtani bil ma'asi yakun laka sya'nun minasy-sya'n. Wahai anakku, takwalah kau kepada Allah dan jauhi maksiat karena kau bakal jadi orang yang luar biasa. Itu baru 10 tahun Imam Syafi'i, belum ada apa-apa, baru mau belajar. Dia sudah ditebak oleh Imam Malik. Diceritakan Imam Syafi'i sekarang. Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan itu murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan lagi di Masjidil Haram, Mekah duduk.
mendekat kepada mereka satu orang. Akhirnya Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hasan, murid Abu Hanifah ini, istilahnya tebak-tebakan. Baik, kita tebak, wong ini begawe apa? Faqala Muhammad bin Hasan, kata Muhammad bin Hasan, murid Abu Hanifah, kalau menurut aku dia ini najjar, tukang kayu. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, dak, kalau aku caknya dia ni tukang besi, haddad, tukang besi. Duduklah wong tadi, ditanya, gawe kau dia. Wong dua ditanya, gawe kau. Kata dia, aku dulu tukang kayu, sekarang aku lah pegawai besi. Sekarang aku pegawai besi. Jadi dua-duanya benar. Dulu aku pegawai kayu, sekarang aku pegawai besi. Dua-duanya benar. Itu firasat. Jadi mereka itu ilmu, masyaallah hadirin. Ilmu. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Al-Faqih, Abdurrahman Al-Faqih apa Abdurrahman Al-Masyhur, pokoknya Abdurrahman itu, beliau tahu dari orang yang masuk ke kota beliau, mana? Yaman, ini di Yaman. Tahu dari mana? Tahu dari tanah yang diinjak oleh kudanya. Dia ada kuda di jalan. Beliau lihat ada bekas kuda, diambil tanahnya. Tahu. Ini pertama jenisnya dulu, perempuan, misalkan. Udah ada perawan lagi, misalkan. Lagi bunting, aku tidak. Lagi hamil, aku tahu. Bawa barang, aku tidak tahu. Dari mana, kapan datang, tahu. Itu ilmu. Ini bukan kasyaf ilmu. Tahu dari apa? Dari tanah yang disentuh, yang diinjak oleh kuda, oleh kendaraan. Itu ilmu ulama itu dulu, luar biasa. Habib Abdurrahman. Nah, jadi termasuk daripada itu salah satu yang tadi. Kemudian Ibrahim Al-Khawas, diceritakan Al-Imam Ad-Dainuri, beliau mengatakan, aku ni dulu pas lagi jihad, artinya lagi jihad, lagi melawan hawa nafsunya, kelaparan, tak katik makanan. Fa'ataitu Ibrahim Al-Khawas, akhirnya aku datangi Ibrahim Al-Khawas, terkenal minta makanan. Ketika Ibrahim melihat aku, Ibrahim mengatakan, hati-hati, hajat yang kau ingin katakan. Jadi dia belum ngomong. Muridnya ini Imam Dainuri belum lapor ke gurunya katik makanan. Gurunya langsung, hati-hati, hajat yang kau bakal sebutkan itu Allah tahu apa tidak? Tahu wahai guruku. Sudah, tak usah kau ngomongkan. Tak usah kau laporkan aku. Laporlah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Junaid dan Al-Imam As-Sari As-Siqti. Al-Sari As-Siqti ini aminya Al-Imam As-Sari As-Saqati, ami Imam Junaid dan guru Imam Junaid. Sari Sakti ini memerintahkan kepada Imam Junaid, takallam 'alan nas. Ayo, berbicara. Artinya udah, ngajar, ceramahlah. Jadi orang dulu itu ngajar mereka, tampilnya mereka itu atas perintah gurunya kalau. Imam Malik beliau mengatakan, tidaklah aku membuka majlis setelah aku disetujui oleh 70 ulama dari kota Madinah. Umur beliau waktu itu 15 tahun. Disetujui oleh 70 ulama Madinah. Centang kalau pantas ngajar. Imam Syafi'i 15 tahun juga. Ketika belajar Imam Malik umur 10 tahun sampai 15 tahun, kata Imam Malik udah cukup ngajar. Fatwa kata Imam Malik 15 tahun. Jadi orang dulu itu tidak tampil kecuali ada perintah. Makanya beda hasilnya dengan kita sekarang. Mereka itu tampil atas perintah semua, perintah dari guru mereka. Kalau guru mereka sudah merintahkan, pasti itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin guru mereka sembarangan nyingok. Nyingok dari gayanya, pintar dia ni ngomong, udah ceramahlah. Tidak, bukan dari pintar ngomong, bukan dari tampilannya, pantas dia ni, menarik dia ni, kamu ganteng misalkan, tampillah dah. Pintar maki mamanya, fashionnya bagus, gayanya, pakai tongkat, pajak, dah. Wong dulu guru-guru dari firasah semua. Imam Sari mengatakan ke Imam Junaid, takallam, Junaid ini, ayo udah ngajar. Kata Imam Junaid, masih minder. Tak pantas aku ngajar, tak pantas aku buka majlis, tak pantas aku nasihati wong. Sampailah akhirnya Imam Al-Junaid mimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Takallam 'alan nas. Perintahnya sama dengan perintah gurunya tadi. Junaid, ngomonglah kau.
bukalah majlis. Akhirnya Imam Junaid bangun, langsung dia ngetuk pintu rumah gurunya Sari Sakati tadi. Belum dia ngomong, kata gurunya, nak nabinian yang nyuruh kau. Nak nabinian yang nyuruh kau berarti. Istilahnya kurang percaya apa? Itu tepat ya. Beliau tuh bukan tak percaya sama gurunya, tapi ngerasa minder. Sekelas Imam Junaid, ngerasa minder masih belum pantas. Akhirnya dapat langsung perintah dari Nabi. Sebelum melapor ke gurunya, baru muka lawang. Kata gurunya, nak nabinya yang nyuruh kau ya. Iya guru, sudah kapok. Akhirnya beliau khatib buka majlis Sayyidut Ta'ifah, pemimpin Sufiyah di zamannya Al-Imam Al-Junaid. Terakhir cerita Imam Junaid. Imam Junaid buka majlis kan. Akhirnya Imam Junaid suatu hari didatangi oleh seorang wong ini asing, tidak pernah hadir di majlis tersebut, tidak ada yang kenal. Dari tempat tinggal Imam Junaid, dari kampung itu tidak ada yang kenal sama wong ini. Tak taunya wong ini adalah orang Nasrani, wong Kristen nyamar jadi Muslim, ingin ngetes Imam Junaid. Akhirnya dia tanya, wahai Syekh, wahai Imam Junaid, apa makna dari perkataan Rasulullah yang berbunyi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Yang ditanyakan bab ini. Hati-hati kata Nabi dengan firasat orang mukmin, karena mereka itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya itu wahai imam? Ini Kristen yang nanya. Ini wong ini tak ada yang tahu. Sekeliling itu. Imam Junaid atraqa ra'sahu, Imam Junaid nunduk. Kata Imam Junaid, ya gulam aslim faqad hana waktu islamik. Wahai anak muda, masuklah Islam. Masuklah Islam. Langsung spontan dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tidak diterangkan sama Imam Junaid makna hadisnya aslim. Artinya itu hadis benar. Kau tuh udah ketahuan sama aku sekarang. Itu makna hadisnya itu. Hati-hati dengan firasat orang mukmin, karena mereka bisa menembus melihat dengan cahaya Allah, sehingga aku bisa melihat kau itu wong Kristen nyamar jadi Muslim. Masuk. Jadi Imam Junaid jawabannya apa? Masuklah Islam wahai anakku. Langsung spontan anak tadi mengucapkan dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu daripada firasah. Arti daripada firasah, cahaya yang Allah letakkan kepada seorang hamba yang beriman. Insyaallah syair bait setelahnya kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya